Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Inka Bunga Pertiwi dengan NPM 2019-4350-2068. Di sini aku akan sedikit memberikan kultum tentang konsep manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, kita cari tahu dulu apa itu pengertian manusia. Manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan dalam pengertian etimologi, manusia adalah makhluk sosial, yang dimana ia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Sedangkan dalam pengertian terminologi, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baik ciptaannya. Dan dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Dan Allah sendiri dalam firman-Nya menyebut bahwa Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Teman-teman pasti pernah dengar bahwa penciptaan manusia adalah dari tanah. Atau mungkin sebagian dari kalian ada yang percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang berevolusi. Teori evolusi Darwin tentang manusia, bahwa manusia adalah hasil dari perubahan evolutif dari bentuk yang sederhana kepada bentuk yang kompleks, namun digambarkan dari spesies kera atau monyet. Manusia memang berevolusi dari bentuk yang sederhana kepada bentuk yang lebih kompleks, namun bukan berasal dari kera, melainkan dimulai dari pertama ia dalam kandungan, kemudian ia melahirkan dan menjadi dewasa. Bedanya pertama tentu tidak pernah ditemukan kera yang menjadi manusia, dan kedua, Darwin tidak menyebut bahwa manusia diciptakan dari Tuhan. Berkeyakinan bahwa manusia tidak diciptakan oleh Tuhan sama dengan menolak Tuhan sebagai pencipta. Hal ini jika diyakini oleh kaum muslimin, maka ia telah kafir. Inilah bahayanya teori evolusi manusia Darwin yang sangat fatal. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa ia menciptakan manusia dari saripati tanah. Ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Namun Al-Quran di satu sisi juga mengungkapkan bahwa manusia diciptakan dari nutfah, air yang terpancar, mani, serta air yang hina. Keempat hal tersebut mengandung unsur yang sama, yaitu unsur air. Nutfah artinya adalah setetes air, sedangkan air yang terpancar adalah mani yang diciptakan dari laki-laki yang memancar ke rahim. Dan mani ini mengandung unsur air. Dan terdapat juga dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh unsur tanah, maka anak cucu Adam lahir menurut kadar tanah tersebut. Ada yang berkulit merah, putih, hitam, atau di antara warna-warna tersebut, ada yang mudah atau ada yang susah, ada yang jelek dan ada yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Proses penciptaan manusia ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada turab atau tanah biasa, ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan yang kedua ada tin atau tanah bercampur air, ada dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Lalu yang ketiga ada hamain, tanah yang bercampur air dan berbau, lalu masnun, siap dituang dan dibentuk sesuai yang dikehendaki, dan solsol atau tanah kering, ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang telah diberi bentuk. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukhallaf
atau juga yang disebut orang yang dikenai kewajiban atau perintah. Lalu ada muharram yang artinya dimuliakan, muhayyar bebas memilih, dan mukjizat bertanggung jawab. Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia, makhluk yang dimuliakan Allah, tidaklah palsu dan sia-sia. Ada dalam Quran surat As-Sod ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya tanpa hikmah. Ini dimaksudkan bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung maksud dan manfaat. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup yang paling mulia, sekaligus khalifah di bumi, manusia harus menyadari terhadap tujuan hidupnya. Dalam konteks ini, Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan manusia hidup adalah untuk yang pertama adalah beribadah dan bertakwa kepada Allah, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Islam menegaskan bahwa posisi manusia di dunia ini adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah. Posisi ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud mengabdi kepada Allah adalah taat dan patuh seluruh perintah Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi. Tujuan manusia diciptakan selain beribadah adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga adalah mengemban amanah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam juga untuk mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia untuk memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang yang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semua enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat sangat zalim dan bodoh. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang konsep manusia dalam Al-Quran. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ada yang bisa diambil dari kultum tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.